Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fathia Khayunisa. Saya dari kelas A3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wai Salam berkaitan dengan mata kuliah agama Islam. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu intisari akidah Islam dan dalil-dalilnya. Intisari yang pertama yaitu adalah tauhid. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah, di mana kita hanya meyakini bahwa Allah lah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selainnya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan segala rezeki yang kita miliki itu berasal darinya. Lalu yang kedua adalah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu mencakup yang pertama, iman kepada Allah. Lalu yang kedua, iman kepada malaikatnya. Ketiga, iman kepada Rasulnya. Keempat, iman kepada kitab-kitabnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, ataupun yang biasa disebut takdir. Lalu yang ketiga, intisari yang ketiga adalah ajaran agama Islam itu bersumber dari wahyu. Akidah Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam, baik syariatnya, hukumannya, dan lain sebagainya, itu sudah itu berasal dari wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Lalu yang terakhir, akidah itu menjadi dasar dan landasan ibadah seseorang. Ibadah seseorang tidak akan diterima tanpa ia meyakini apa saja yang lalu yang terakhir adalah menjadi dasar ibadah seseorang. Ibadah seseorang tidak akan diterima jika ia masih belum meyakini apa saja akidah yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, apa alasan mengapa banyaknya agama di dunia ini? Salah satu hal yang paling mendasari sebab tersebut adalah pemikiran setiap orang yang berbeda-beda, di mana mereka punya prinsip atau konsep tentang Tuhan mereka sendiri, yang ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka pikirkan, maka mereka akan mengajarkannya kepada keluarganya, kemudian kepada sahabatnya dan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tersebut. Dan juga karena perbedaan budaya dan wilayah, yang dimana mungkin sebagian dari mereka ada yang tinggal di kota, ataupun tinggal di desa, atau bahkan di tengah hutan, yang dimana jika mereka tinggal di tengah hutan, maka pastinya keadaan di sekitar mereka itu gelap, suram, yang membuat mereka berpikir bahwa ada penunggunya, ada suatu tempat keramat, dan lain-lain. Dan mereka di situ berpikir bahwa mungkin disitulah letak Tuhan mereka. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 di bagian B, apa pandangan saya terhadap banyaknya agama di dunia ini? Dalam pandangan saya, walaupun setiap orang punya pemikirannya tersendiri, punya konsep Tuhan mereka sendiri, namun Allah telah mengutus
Nabi dan Rasulnya ke dunia ini. Dan itu pastinya tidak sedikit, yang dimana mereka sudah mengajarkan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka untuk diajarkan kepada umat di sekitarnya. Hanya saja beberapa di antara mereka ada yang menerima dan beberapa di antara mereka menolak. Itu tergantung pada hati mereka dan juga tergantung pada hidayah yang telah Allah berikan. Karena hanya Allah lah yang menentukan apakah seseorang mendapatkan hidayah tersebut ataupun tidak. Untuk pertanyaan nomor 4, apa hikmah dibalik penjadwalan sholat atau puasa yang mengikuti peredaran matahari, bulan, dan bumi? Penyebab hikmahnya adalah agar semua umat muslim dapat melaksanakannya bersama-sama. Dikarenakan waktu yang selalu berbeda-beda dan berganti setiap harinya, jika kita hanya mendasarkan pada waktu yang spesifik seperti jam 12, jam 3, dan lain-lain, maka umat muslim di penjuru negara yang lain atau bahkan di benua atau negara yang berbeda mungkin akan kesulitan untuk menentukannya karena waktu mereka yang berbeda. Dan itu juga karena pada zaman Rasulullah SAW itu belum adanya waktu yang spesifik, belum adanya jam yang detail yang tepat untuk bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apa salah satu contoh keindahan ajaran agama Islam yang saya rasakan pada kehidupan saya? Salah satunya itu ada di dalam puasa, yang dimana saat kita berpuasa, kita diajarkan untuk menahan lapar, haus, dan dahaga. Menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Secara tidak langsung, kita di situ juga diajarkan untuk berempati pada masyarakat kurang mampu yang mungkin mereka hanya bisa makan sehari sekali atau paling banyak juga hanya 2 kali sehari dengan makanan yang tidak mencukupi untuk tenaga mereka sehari-hari. Di situ secara tidak langsung kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, kelaparan, haus, lemah, lesu, karena tidak adanya tenaga karena makanan yang mereka dapatkan sangat sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih telah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.